Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu mau menanyakan sesuatu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Oke, yang pertama Sinta Pratami, Hadir Bu. Rizka Febriana, Hadir Bu. Putri. Tidak masuk Bu. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Cacat. Oh, cacar. Udah lama? Apa Bu? Udah lama belum sakitnya? Ya. Oh, ya. Bulan. Oke, selanjutnya Desi Maharani. Hadir Bu. Jadi sekarang yang masuk cuma 3 dan yang nggak masuk cuma 1. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi animalia kelas 10, yaitu bagian invertebrata. Jadi, ada yang tahu nggak perbedaan hewan invertebrata sama vertebrata? Saya Bu. Sinta? Hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, Bu. benar sekali pengertian dari Sinta. Jadi, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, invertebrata ini memiliki susunan saraf ada di bawah saluran pencernaan. Invertebrata ini dibagi menjadi beberapa filum. Yang pertama ada Porifera, itu hewan berpori. Kemudian ada Coelenterata, hewan berongga. Kemudian ada Echinodermata, hewan berkulit duri. Ada Platyhelminthes, cacing pipih, dan ada Nematelmintes, cacing gilik. Kemudian ada cacing gelang, Annelida, hewan lunak moluska, dan hewan berbuku Arthropoda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh, yakni pengertian dari hewan berpori. Ada yang tahu nggak pengertian dari hewan berpori? Atau contoh dari hewan berpori? Nggak ada ya? Oke. Jadi, porifera atau hewan berpori, biasa kita kenal dengan hewan berpori. Ini hidupnya di laut. Nah, terus sebagian itu ada di air tawar juga. Ciri-cirinya ya pasti tubuhnya berpori. Nah, berbentuk seperti vas bunga, pipih ataupun bercabang dan melekat di dasar air. Jadi letaknya ada di dasar air, tidak ada di atas air. Kemudian berfungsi pori-pori pada hewan porifera ini berfungsi sebagai tempat untuk masuknya air yang mengandung bahan makanan di dalam tubuh. Nah, contoh dari hewan porifera ini ada Spongilla. Tahu Spongilla? Oh, ya, bagus. Nah, yang selanjutnya adalah hewan berongga atau Coelenterata. Hewan berongga, Coelenterata berasal dari kata velen yang artinya berongga. Nah, Eteron yang artinya perut. Dengan demikian, Coelenterata dapat diartikan sebagai hewan perut berongga. Makanannya ini masuk ke mulut, kemudian masuk ke perut. Nah, rongga di tubuhnya ini digunakan sebagai tempat pencernaan makanan dan sebagai alat pengedar sari makanan dan sisa-sisa makanan yang akan dikeluarkan. Contoh dari hewan Coelenterata ada yang tahu? Benar sekali Sinta. 100 untuk Sinta, contohnya adalah ubur-ubur. Yang selanjutnya adalah cacing pipih atau Platyhelminthes. Cacing pipih ini sudah pasti bentuknya pipih, kemudian lunak dan simetri bilateral. Biasanya bisa kita temui di air tawar, air laut. Nah, misalnya contohnya itu dapat kita temui pada planaria dan sebagai parasit pada hewan atau manusia. Misalnya itu ada cacing hati. Kalian sudah tahu pastikan cacing hati? Sudah tahu belum? Sudah ya, cacing hati itu yang biasa kita temukan di hewan-hewan. Kemudian cacing ini tidak mempunyai saluran pencernaan makanan dan anus. Nah, yang selanjutnya adalah Nematelmintes. Nematelmintes itu disebut dengan cacing gilik. Nematelmintes itu berbentuk gilik atau berbentuk bulat panjang. Cacing ini dapat hidup di tanah lembab,
air tawar, air asin, dan berparasit pada hewan atau manusia. Contohnya itu adalah cacing kremi. Tahu kan cacing kremi yang kecil-kecil? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari cacing gilik. Nah, jadi agar kita lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, di sini Ibu ada infografis. Ada infografis. Nah, nanti Ibu akan bagikan infografis ini kepada kalian. Nah, nanti kalian di sini bisa mendeskripsikan manfaat atau peranan invertebrata dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bagikan dulu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh infografis yang udah Ibu buat. Coba ayo maju dan ambil infografis. Ayo nak, maju nak. Yang pertama tuh apa tuh? Yang pertama. Ini kamu. Kasih Bu. Kasih Bu. Oke. Kalau udah dapat semuanya, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian kita analisa atau kita perhatikan di situ ada hewan apa aja. Nah, yang pertama itu ada apa? Lintah atau hiruline. Di situ ada perintah. Aku adalah hewan invertebrata penghisap darah, maka deskripsikan aku dalam bidang kesehatan. Coba, ada yang tahu nggak peranan lintah dalam bidang kehidupan, khususnya bidang kesehatan? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya. Jadi, Ibu jelaskan. Jadi, peranan lintah untuk dalam bidang kesehatan itu untuk melancarkan peredaran darah sekaligus mencegah penyumbatan pembuluh pada darah. Penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, coba untuk yang selanjutnya, Sinta tolong bacakan yang kedua. Yang kedua itu ada udang Bu. Ya. Hari D. Aku adalah hewan invertebrata yang banyak dimanfaatkan. Maka deskripsikan aku di dalam bidang pangan. Nah, coba Sinta bisa nggak deskripsikan? Biasanya dimasak Bu. Oh ya, benar sekali. Biasanya udang itu banyak dimasak ya kalau di rumah. Jadi, udang dalam bidang pangan itu salah satu contoh yang seperti Sinta sebutkan tadi sebagai lauk pauk atau olahan pangan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya coba Ibu minta tolong ke Rizka. Yang ketiga ya Bu. Iya, benar. Ini ada spongy ya Bu. Nah, aku adalah hewan invertebrata yang banyak ditemukan di laut. Maka deskripsikan aku dalam bidang lingkungan. Tahu nggak? Enggak Bu. Nggak tahu ya. Jadi spongy itu kalau dideskripsikan dalam peranannya dalam kehidupan, khususnya bidang lingkungan, itu sebagai sarana kamuflase, yaitu beberapa hewan laut. Jadi beberapa hewan laut itu melakukan kamuflasenya agar tidak dimakan predator, yaitu dengan cara berada di spongy atau berada dekat-dekat dengan spongy. Nah, yang selanjutnya adalah coba Desi, selanjutnya tolong dibacakan. Yang selanjutnya ada cacing tanah Bu. Berisikan. Aku adalah hewan invertebrata yang banyak ditemukan di permukaan tanah. Maka deskripsikan aku dalam bidang peternakan. Coba Desi, tahu nggak? Biasanya cacing tanah ini sebagai penyubur tanah. Nah, ya benar. Jadi selain penyubur tanah, cacing tanah ini juga bisa digunakan dalam bidang ternak khususnya, yaitu sebagai pakan ternak. Jadi selain untuk menyuburkan tanah, yang tanah-tanah gambus itu, nah ini juga untuk pakan ternak. Jadi bermanfaat sekali cacing tanah ini. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah 5, itu kupu-kupu. Aku adalah hewan invertebrata dengan sepasang sayap yang indah, maka deskripsikan aku dalam bidang pertanian. Ada yang tahu nggak dalam bidang pertanian? Oke, Rizka, silakan. Biasanya digunakan dalam penyerbukan Bu. Benar sekali. Kupu-kupu ini biasanya membantu penyerbukan dalam tanaman karena kupu-kupu ini sebagai serangga penyerbuk. Baik, setelah kita mendeskripsikan bersama-sama terkait infografis yang Ibu bagikan tadi, untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan terkait materi invertebrata yang lainnya. Jadi, untuk pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.